Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, selamat malam. Kembali kita ada dalam perjumpaan iman, dalam ibadah keluarga di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Sekalipun lewat media yang boleh Bapak Ibu lihat, tetapi kita percaya, kita imani, ini juga merupakan salah satu cara untuk kita boleh menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah keluarga rumah tangga kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga di malam ini. Sebelum kita berdoa, mari siapkan bacaan Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20. Kita akan membaca mulai ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Jika kita sudah menemukannya, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, karena kami merasakan sungguh betapa Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kasih Tuhan yang selalu baru kami rasakan di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kami, dalam tugas tanggung jawab kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua pun kami sebagai anak-anak. Saat ini Tuhan, kami datang sujud sembah di hadapan-Mu. Kami mau belajar dari firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, serta mampukan kami untuk dapat mengerti setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami lewat firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita dalam ibadah keluarga malam ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan berkata, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat, sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, saya rasa kita semua kalau ditanya peristiwa kehilangan, siapapun kita pernah mengalaminya. Atau sederhananya mau mengatakan kepada kita bahwa siapa saja pernah merasakan yang namanya kehilangan. Mulai dari kehilangan barang, kehilangan orang yang disayangi. Mau mengatakan kepada kita bahwa perpisahan dengan barang atau orang yang kita sayang bisa meninggalkan goresan yang memang sangat mendalam. Tetapi mau mengatakan kepada kita, kalau kita perhatikan perikop di malam ini, membaca bagian ini sangat amat tertarik dengan tema, yaitu perpisahan yang menghibur. Saya jadi teringat dengan ungkapan perpisahan bukanlah akhir dari segalanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan,
mau mengatakan kepada saya dan juga kita semua bahwa ternyata tidak semua yang namanya perpisahan harus diikuti atau harus disertai dengan yang namanya kesedihan, ratap tangis atau air mata. Saya melihat bagian ini mau mengatakan kepada kita, diawali tentang bagaimana mengisahkan kepada kita situasi di Troas ketika Paulus akan melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Lukas mencatat dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12 bahwa pada hari itu mereka berkumpul dan memecahkan roti bersama untuk merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang mereka lakukan sebagai bentuk peringatan akan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Bahkan kalau kita memperhatikan juga lebih lanjut dari perikop kita saat ini menjelaskan kepada kita, Paulus bukan hanya sekedar memecah-mecahkan roti dan mengajak umat untuk makan bersama, tetapi dalam pertemuan itu sebagaimana disaksikan kepada kita, Paulus memberikan juga pengajaran. Dan khotbah yang disampaikan Paulus ternyata bukan pendek. Bahkan dikatakan sampai fajar menyingsing. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, menarik yang kita boleh lihat dari perikop ini, sekalipun Paulus berkhotbah sangat panjang, tidak ada orang, bahkan perikop kita tidak ada menyajikan satu atau dua orang mengatakan, ya sudah cukup waktu kita mendengar khotbah, waktu kita mendengar pengajaran sudah sangat panjang, ayolah kita pulang dan lain sebagainya. Tetapi mau mengatakan kepada kita bahwa tidak ada kalimat seperti itu yang kita temukan dalam perikop kita di malam hari ini. Mau mengatakan kepada kita bahwa semangat yang ada dalam diri Paulus untuk mengabarkan, untuk memberitakan pengajaran, menyampaikan tentang keselamatan yang dari Tuhan Yesus, ternyata semangat yang ada di dalam diri Paulus ini juga lah yang kemudian hadir di dalam diri orang-orang yang ada pada saat itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, perikop kita menyajikan kepada kita makin banyak lampu yang dinyalakan. Mau mengatakan semakin malam ketika suasana di luar mendukung semakin gelap, sehingga akhirnya banyak lampu yang dinyalakan. Dan ternyata dampak dari banyaknya lampu yang dinyalakan membuat orang yang hadir pada saat itu terlihat santai. Bahkan pada akhirnya memperlihatkan kepada kita bagaimana tampilan seorang anak muda yang bernama Eutikus, yang berarti beruntung atau rezeki. Akhirnya dia tertidur. Dan apa yang terjadi? Anggota jemaat yang berada di Troas pada saat itu, mereka sangat terkejut. Karena mereka melihat bagaimana pemuda itu terjatuh dari jendela. Reaksi apa yang dilakukan oleh Paulus? Ketika dia sedang berbicara, dia sedang menyampaikan pengajaran kepada orang banyak yang ada di situ. Ternyata bagaimana Paulus turun menjumpai pemuda itu dan ia merebahkan diri di atas pemuda itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika melihat reaksi yang dilakukan oleh Paulus, saya dapat pastikan bahwa ketika Paulus merebahkan dirinya ke atas orang itu bukan dalam situasi COVID-19. Karena situasi COVID-19 mengajarkan pada kita untuk bagaimana jaga jarak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus, ia merebahkan diri di atas pemuda itu. Dan ketika mereka melihat bagaimana Eutikus yang tadinya sudah mati, akhirnya Eutikus menjadi hidup kembali. Nah, disinilah yang kemudian menghubungkan kita dengan tema perikop kita dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Bagaimana perpisahan yang menghiburkan. Berangkat dari peristiwa kebangkitan Eutikus di Troas yang terjadi sangat cepat, peristiwa itulah yang kemudian membawa orang-orang yang ada di sekitar Paulus. Mereka melihat bagaimana Paulus dengan kuasa Roh Kudus dapat menyembuhkan, dapat membangkitkan seorang Eutikus.
Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, semangat yang telah diperlihatkan Paulus kepada orang-orang yang berada di Troas, padahal dia sebentar lagi tinggal menunggu pagi saja Paulus akan berangkat meninggalkan mereka. Tetapi justru di detik-detik perpisahan akan terjadi, ada semangat yang kemudian muncul di dalam diri orang-orang Troas. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat perikop kita dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12, mengatakan kepada kita pertama, perpisahan tidak melulu harus disertai dengan ratap tangis. Perpisahan tidak melulu harus disertai dengan kesedihan. Tetapi mengatakan kepada kita bahwa ada semangat yang kemudian kita lihat di dalam diri orang yang telah mengajarkan kepada kita banyak hal, apalagi tentang keselamatan, kepercayaan kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Inilah yang kemudian memberikan semangat baru bagi kehidupan saya dan saudara-saudara untuk bagaimana melanjutkan kehidupan yang Allah percayakan bagi kita semua. Mengatakan kepada kita bahwa situasi perpisahan yang harus terjadi antara Paulus dengan orang-orang yang berada di Troas menjadi spirit, menjadi kekuatan baru. Bagaimana kekuatan itu yang kemudian mendorong mereka untuk melanjutkan tanggung jawab beriman mereka sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus. Dan bagian yang kedua mengatakan kepada kita bahwa ketika semangat baru telah kita miliki, hal selanjutnya adalah bagaimana semangat yang ada dalam diri kita akan kita teruskan kepada orang lain. Semangat yang kita miliki seyogyanya menjadi daya dorong, menjadi penyemangat bagi orang lain supaya orang lain juga dapat merasa terhibur, orang lain juga mengalami sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mengatakan kepada kita bahwa semangat yang menghibur, semangat yang dipenuhi dengan sukacita itu hanya dapat dimiliki oleh orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, semangat baru, semangat yang disertai dengan semangat yang positif, semangat yang tetap memikirkan bagaimana Allah hadir, Allah bertindak, sehingga dengan semangat yang optimis itu juga kita akan melanjutkan karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kita harus melewati berbagai tantangan, berbagai pergumulan, dan berbagai kesulitan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, melanjutkan tanggung jawab dengan penuh semangat dan optimis itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki keberanian dan juga memiliki pengharapan meletakkan semuanya itu di dalam takut akan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, memiliki keberanian untuk bertindak dalam dan juga mengambil resiko. Orang seperti ini hanya akan terjadi di dalam diri orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak akan takut dan gentar. Mereka tidak menjadi orang yang gampang pesimis, gampang putus asa. Tetapi orang yang bergaul, bertumbuh di dalam Tuhan, mereka melihat bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan dipercayakan bagi mereka. Dan kuasa Roh Kudus Tuhan itu jugalah yang mendorong mereka untuk tetap bersemangat melanjutkan Injil Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita merefleksikan bagian Alkitab kita di malam hari ini, pertanyaannya bagi kita, apakah kehadiran kita telah memberikan kelegaan bagi mereka yang menderita, atau malah menambah beban dan tekanan bagi mereka? Pertanyaan refleksi ini mari kita hayati di dalam panggilan pengutusan yang Allah percayakan bagi kita semua. Sehingga ketika kita merefleksikan apakah kasih Allah yang hadir dalam hidup kita sudah benar-benar membuat orang lain terhibur, apakah sudah benar-benar membuat orang lain semangat menjalani kehidupan mereka melewati berbagai tantangan dan pergumulan. Belajar lewat perikop kita di malam hari ini. Dan mari kita memulai di tengah-tengah keluarga rumah tangga kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak, maupun dalam pelayanan kita, baik selaku presbiter pun sebagai jemaat Tuhan. Firman Tuhan di malam hari ini mengingatkan kita,
Jadilah seorang penolong dan jangan jadi penghambat bagi berkat Tuhan. Belajarlah seperti Paulus dan ambillah tindakan menghibur bagi mereka yang sedang bergumul. Yakin dan imani, kita tidak sedang berjalan sendiri. Ada kekuatan Tuhan yang hadir dalam diri saya dan saudara-saudara, kekuatan yang memberi semangat supaya kita tetap optimis, selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.